Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 27 Mei 2021. Peka terhadap godaan dosa, Kejadian pasal 39 ayat 1-23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Taman di dekat kompleks rumah tempat saya tinggal biasanya dipenuhi oleh berbagai jajanan pedagang kaki lima. Minggu kemarin tempat itu telah menjadi sepi karena larangan berjualan dan membuat keramaian telah terpampang di sana. Apalagi karena diawasi oleh mobil patroli polisi. Para pedagang tentu tidak berani mengambil risiko. Akan tetapi hari ini taman kembali ramai.
Sekalipun poster larangan berjualan masih ada, namun tidak dipedulikan oleh para pedagang. Apalagi sudah tidak ada polisi yang berpatroli, maka mereka pun semakin berani berjualan. Kata seorang penjual gorengan kepada saya, "Namanya juga Indonesia, Pak. Larangan adalah perintah," katanya sambil tertawa menutup mukanya. Orang yang taat pada pimpinan Roh Kudus memiliki kepekaan pada godaan dosa. Mereka mampu membedakan mana yang salah dan benar. Bukan berarti tidak lagi berbuat dosa, namun mereka peka untuk tidak sengaja melakukan dosa, tidak mengambil kesempatan atau memanfaatkan keadaan. Roh Kudus mengingatkan hati mereka ketika mereka akan melakukan dosa. Inilah pribadi Yusuf. Ketika digoda oleh istri Potifar untuk melakukan dosa, Yusuf memilih untuk tidak melakukannya. Bukan karena dia menghormati tuannya Potifar, tetapi karena rasa takut mendukakan hati Tuhan. Sekalipun kita masih di dunia dan terkadang lemah terhadap godaan dosa, bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa. Banyak orang memakai alasan praktis untuk membenarkan sikap ini. Kata mereka, namanya juga manusia, kilaf, atau Tuhan pasti mengerti keadaan saya. Orang yang taat pada pimpinan Roh Kudus akan peka terhadap apa yang salah dan benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, sejauh mana Anda dan saya memiliki kepekaan itu? Orang yang taat pada pimpinan Roh Kudus akan peka terhadap apa yang salah dan benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.